Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberikan kami kesempatan lagi mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berotoritas. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik, memahami dengan baik, dan oleh firman-Mu kami diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 50 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Renungan kita berjudul Pemeliharaan Allah yang Sempurna. Saya yakin kisah tentang Yusuf sudah sangat familiar bagi kita. Namun demikian, kita tidak pernah bosan mendengarnya, karena berbicara tentang Yusuf mengajar kita untuk melihat Allah, Sang Pemelihara, yang melampaui segala sesuatu, dan pemeliharaannya sempurna. Pemeliharaan Allah yang melampaui sejarah, melampaui akal dan rencana manusia. Itulah yang bisa kita lihat dari kisah tentang Yusuf. Dari kisah Yusuf, kita bisa belajar 3 hal penting. Pertama, pelajaran dari sejarah. Kita mengetahui bahwa melalui sejarah sekular atau sejarah secara umum, Allah menjalankan dan mengontrol perjalanan umatnya sendiri, yang kita sebut dengan istilah sejarah penyelamatan. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub meneguhkan perjanjiannya, perjanjian Tuhan dalam tiap generasi. Maksud Allah seolah terkendala oleh adanya paceklik atau kelaparan yang dahsyat pada masa itu. Jadi kita tahu bahwa Yakub yang sudah semakin lanjut usia menyuruh anak-anaknya untuk membeli gandum ke Mesir. Maka seperti yang dikatakan Yusuf kepada mereka dalam Kejadian 45 ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Di sini kita lihat, saudara-saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas sejarah dunia ini. Dia memelihara umatnya melampaui sejarah. Yang kedua, pelajaran dari perjalanan hidup Yusuf. Kalau kita membaca tentang kisah hidup Yusuf di dalam kitab Kejadian, kita tahu bahwa Yusuf merupakan korban serangkaian ketidakadilan, dimulai dari saudara-saudaranya sendiri. Dia ditangkap, dijual, diperbudak, difitnah, dipenjara tanpa diadili, dan dilupakan teman sepenjara yang telah berjanji membelanya. Namun melalui serangkaian kejahatan itu, Allah bekerja untuk kebaikan. Sebagaimana dikatakan Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20 yang tadi sudah kita baca. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kita lihat bahwa dalam setiap masa atau dalam setiap perjalanan kehidupan Yusuf, Tuhan hadir. Demikian juga dalam setiap perjalanan hidup kita, Tuhan tetap hadir memelihara hidup kita. Yang terakhir, ketiga, pelajaran dari pengampunan. Saudara, Yusuf bisa saja membalas dendam atau memberikan pengampunan tapi tanpa makna, bukan pengampunan yang sungguh-sungguh.
Tapi apa yang dia lakukan? Dia menguji penyesalan saudara-saudaranya. Dia menyandera Benyamin adiknya ketika ikut ke Mesir. Dan saat-saat itu sangat menegangkan. Mereka telah mengorbankan Yusuf sebelumnya. Maksudnya saudara-saudara Yusuf ya. Apakah sekarang mereka mau mengorbankan Benyamin juga? Ternyata tidak. Yehuda maju ke depan dan memohon agar adiknya dilepaskan. Bahkan dia menawarkan dirinya menjadi budak menggantikan adiknya. Saudara-saudaranya telah berubah. Mereka sungguh-sungguh bertobat. Dan Yusuf merasa lega. Lalu kemudian dia memperkenalkan diri dan mengampuni saudara-saudaranya dengan tindakan memeluk mereka satu persatu. Yusuf berkata, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Melalui Yusuf, orang Israel sudah mulai memenuhi janji Allah bahwa mereka menjadi berkat bagi bangsa lain. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah merasakan pemeliharaan Allah di sepanjang hidup saudara? Dapatkah saudara merasakan pemeliharaan Allah sekalipun dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini? Apakah saudara sudah menjadi berkat bagi orang lain seperti Yusuf? Marilah tetap bergantung pada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kita menyediakan diri kita untuk dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam situasi apapun Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Meyakini bahwa pemeliharaan Allah sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian pendengar sekalian, saudara-saudara renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukannya. Shalom.